KP menangkap kapal asing pelaku illegal fishing di Laut Arafura, Kepulauan Aru, Maluku. Kapal berbendera Rusia yang telah diburu selama 1 bulan ini ditangkap beserta. Woi, orangnya naik! Naik! 2 kapal asing masuk ke Laut Indonesia, mencuri hampir 200 ton ikan, dan memperbudak nelayan kita. 6 ABK lalu nekat melompat dari kapal, tapi hanya salah satu di antara mereka yang ditemukan tanpa kepala. Dulu kita sering mendengar, tenggelamkan kapal. Tapi kalau sekarang mudah sekali ya, kapal asing masuk ke Indonesia. Dan yang lebih penting, apakah ada orang dalam yang memperbolehkan, mewajarkan, dan membiarkan kejahatan ini terjadi? Kami ini nggak tanggung jawab katanya kayak gitu. Kalau nanti ada penyiksaan atau pemukulan terhadap kalian, kalau nanti dijemput sama marinir katanya, kirim KTP-nya, nanti dijemput sama anggota di sini buat diberesin katanya kayak gitu. Nah di situ saya mulai takut di situ. Tapi ternyata setelah di sana itu tulisan Cina, ABK yang berdiri ABK Cina semua waktu itu. Jadi semua udah bilang wah ini udah nggak benar kayak gitu. Podcast sebelumnya sudah mengungkap cerita memilukan di balik lompatnya 6 ABK. Mereka kabur dari kapal berbendera Rusia yang sebelumnya berbendera Cina karena tak tahan lagi dipaksa kerja tanpa upah, tanpa kontrak, dan tanpa perlindungan. Tapi dalam video ini, kita akan menyelami sesuatu yang lebih dalam. Siapa sih yang membiarkan kejahatan ini terjadi? Siapa sih dalang intelektual penerima keuntungannya? Dan bagaimana kapal-kapal asing bisa semudah itu keluar masuk dan mencuri kekayaan laut Indonesia? Semuanya dimulai dari Facebook. Lebih dari 56 orang yang sebagian besar anak muda, bahkan ada yang di bawah umur, berasal dari Jawa Tengah, Sumatera, dan Jawa Timur. Mereka semua ditawari kerja sebagai ABK melalui Facebook. Tidak ada kontrak, tidak ada yang tahu akan kerja di kapal asing, dan bahkan 3 di antaranya belum mempunyai KTP, alias masih di bawah umur. Lalu mereka semua dikumpulkan di Pati, diberangkatkan dari pelabuhan Juwana, memakai kapal Indonesia yang bernama KM Mus. Tapi begitu sampai di Laut Arafura, mereka langsung dipindahkan ke Runzeng 03 dan Runzeng 05. Kapal asing berbendera Rusia yang ternyata milik perusahaan Cina, yang diberangkatkan dari pelabuhan Taizhou, Cina. Di sana mereka dipaksa kerja memindahkan 100 ton ikan, 150 ton bahan bakar ilegal dan logistik. Tapi upah mereka tidak pernah dibayar. Mereka tidur hanya 3 jam, makan seadanya, bahkan pernah makan 1 nampan untuk 27 orang dan minum dari tetesan air AC. Salah satu di antara mereka, Sanusi, melompat dari kapal bersama 5 orang lainnya. Berenang sejauh 8 km hingga akhirnya diselamatkan warga Pulau Warabal, Maluku Selatan. Tapi salah satu di antara mereka yang melompat ditemukan meninggal tanpa kepala. Sebelumnya kami juga sudah mewawancarai istri dari Juwana Bay, ABK yang meninggal dan ditemukan tanpa kepala. Sama terpal gitu kan. Itu cuma memang badannya utuh tapi dia tidak ada kepalanya gitu kan. Kan itu yang bikin sayang banget gitu kan. Kepalanya kenapa nggak ada gitu kan. Tapi sama ini dadanya sampai ke paha depan itu kan memar, masih merah juga kan. Kasus ini adalah gabungan dari berbagai kejahatan. Perdagangan orang, eksploitasi anak, kerja paksa, dan diskriminasi antar pekerja. ABK Cina di kapal yang sama dapat makanan dan tempat tidur lebih layak. ABK Indonesia diperlakukan seperti budak di laut sendiri. Ya. Nasi. Aku nggak ada. Gelap.
Xuelin, pemilik Runzeng 03 dan 05, mengendalikan operasi ini lewat perusahaan bernama Hangzhou Wangong Industrial Co. Limited yang berkedudukan di Cina. Agar mendapatkan izin untuk menangkap ikan di perairan Indonesia, Liang meminta bantuan PT Perikanan Budidaya Laut yang diwakilkan oleh seseorang bernama Hasan Sadikin Pan dengan nilai perjanjian $500.000. Dan yang lebih gila, Liang Xuelin mengaku sudah menyuap warga negara Indonesia sebesar 5 juta yuan atau sekitar 11 miliar rupiah. Tujuannya, supaya kapalnya bisa dapat izin masuk dan menangkap ikan dengan sah. Alhasil, Runzeng 03 dan 05 memasuki perairan Indonesia dan berlabuh di Tanjung Priok pada 18 April 2023. Bagaimana alurnya? Tidak cukup dengan Hasan, Liang Xuelin, pemilik kapal Runzeng, juga dibantu oleh Gunawan Winarso, seorang perantara yang bertugas untuk memproses perizinan dan mobilisasi ABK, perbekalan, dan solar untuk Runzeng 03 dan 05. Gunawan kemudian meminjam KM Mus sebagai kapal yang mengangkut ABK, perbekalan, dan solar untuk Runzeng 03 dan 05. Begitu KM Mus sampai di Laut Arafura, 56 ABK langsung dipindahkan ke kapal Runzeng. Semua dilakukan tanpa dokumen yang jelas. Siapa yang membiarkannya? Operasi ini tidak mungkin jalan tanpa restu para pejabat. Nama-nama pejabat tinggi seperti Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, yakni Pung Nugroho Saksono, mantan Dirjen PSDKP, Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin, Brigjen Denny, Kolonel Fuad Ihsan, dan Kolonel Yuyus Wahyudin tercatat dalam proses peradilan sebagai pihak-pihak yang memberi restu dalam alih muat ikan, pembongkaran ikan yang akan dilakukan di Dolak, dan pemberian titik koordinat menuju Laut Aru. Demi hukum, Kapten KM Mus sudah menjadi terpidana, tapi aktor utama lainnya masih bebas. Hamda, penghubung pelabuhan, kabur. Gunawan masih berkeliaran. Liang Xuelin, pemilik kapal, aman di luar negeri. Bahkan para calo yang terlibat masih merekrut ABK sampai hari ini. Ini bukan cuma kejahatan laut. Ini sindikat internasional dengan jaringan lokal. Dari Cina ke Jakarta, ke Pati, lalu sampai Laut Arafura. Yang jadi korban siapa? Nelayan Indonesia dan kedaulatan kita sendiri. Di setiap pelabuhan ada yang disebut Syah Bandar, yang bertugas sebagai penanggung jawab tertinggi di pelabuhan. Seluruh kapal yang pergi dan berangkat harus mendapatkan persetujuan, termasuk dengan kelengkapan dokumen, seperti kontrak kerja dan surat izin pemindahan ikan. Di setiap pelabuhan juga ada pangkalan PSDKP yang bertugas untuk mengawasi kapal-kapal yang berpotensi melakukan tindak pidana perikanan. Jika Syah Bandar Pelabuhan Bajo Mulyo melaksanakan tugas dengan baik, seharusnya tidak ada anak usia di bawah umur di KM Mus. Seharusnya KM Mus juga tidak diizinkan berangkat karena sudah harus memperbarui izin untuk berlayarnya yang juga disebut sebagai Surat Persetujuan Berlayar atau SPB. Runzeng tercatat pernah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok yang lokasinya bersebelahan dengan Pelabuhan Nizam Zahman. Kali ini saya berkesempatan mengunjungi Pelabuhan Nizam Zahman, tempat di mana seharusnya kapal asing bisa berlabuh dan dengan pengawasan yang berlaku seharusnya bisa mencegah praktek IUU fishing. Meskipun pada saat itu Runzeng membawa buku logbook dan dokumen-dokumen lainnya, tapi tidak seharusnya kapal-kapal asing tersebut bersandar di pelabuhan non-PSMA seperti Tanjung Priok. Tak satu pun aparat curiga, tak satu pun mengecek siapa ABK-nya. Kapal asing dicek asal-asalan.
Berdasarkan data KKP sepanjang Januari hingga Mei 2025, terdapat 34 kapal ilegal. 9 diantaranya adalah kapal asing dan 23 rumpon ilegal dari negara tetangga. Potensi kerugian negara dari kegiatan penangkapan ilegal tersebut sebesar 774,3 miliar rupiah. Itu belum termasuk kerusakan lingkungan laut yang terjadi akibat penggunaan alat tangkap destruktif seperti double rig trawl yang dimiliki oleh Runzeng. Padahal Indonesia adalah negara dengan laut terluas kedua di dunia, tapi justru jadi sarang eksploitasi oleh kapal asing yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan. Sementara anak-anak muda di desa terus dijebak di dalam skema perdagangan orang dan tak sedikit yang hilang tanpa kabar. Tak jelas nasib dan rimbanya. Selama tidak ada reformasi total, sistem perizinan, dan pengawasan pelabuhan, kasus seperti ini akan terus berulang-ulang. Dengan nama kapal yang berbeda, dengan korban yang berbeda, tapi akan selalu dengan pola yang sama. Kita mendesak pemerintah untuk selalu menjaga laut Indonesia dan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada laut. Kami melihat bahwa pemerintah perlu untuk menindaklanjuti janji di Hari Buruh 2025 untuk melindungi ABK. Baik melalui ratifikasi konvensi pekerjaan dalam penangkapan ikan yang akan memperkuat standar perlindungan bagi ABK dan audit total terhadap sistem perizinan kapal perikanan. Seluruh aktor dari pemilik kapal hingga mafia perekrut harus diadili. Karena ini bukan soal satu kapal asing, ini soal martabat nelayan kita dan kedaulatan laut Indonesia. Sebarkan video ini, karena jika kita diam, sistem ini akan terus berjalan dan kapal berikutnya mungkin sudah dalam perjalanan masuk ke perairan Indonesia.